Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fira Candika dengan NIM 24011-05016. Pada video ini saya akan memaparkan materi tentang etnomatematika dalam budaya Lampung. Namun sebelum kita membahas etnomatematika pada budaya Lampung, kita akan mengulas terlebih dahulu tentang apa itu etnomatematika. Etnomatematika adalah cabang dari matematika yang mengkaji bagaimana konsep-konsep matematika hadir dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari suatu kelompok budaya. Kata etno merujuk pada budaya, sedangkan matematika merujuk pada konsep matematika itu sendiri, dan gabungan keduanya mencerminkan bagaimana budaya dan matematika saling berinteraksi. Dalam banyak kebudayaan, termasuk budaya Lampung, matematika bukan hanya tentang angka-angka dan rumus, melainkan matematika hadir dalam seni, arsitektur, pola kain tradisional, sistem pengukuran, hingga perhitungan waktu. Dengan memahami etnomatematika, kita tidak hanya belajar matematika secara teoritis, tetapi juga memahami bagaimana matematika diaplikasikan dalam kehidupan nyata melalui lensa budaya. Kenapa etnomatematika itu penting? Karena dengan mempelajarinya, kita bisa lebih menghargai keunikan budaya sekaligus meningkatkan pemahaman tentang konsep-konsep matematika. Etnomatematika juga membantu melestarikan budaya lokal karena kita menggali dan merekam nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selain itu, hal ini bisa menjadi inspirasi bagi pendidikan modern, terutama untuk memadukan pembelajaran matematika dengan konteks budaya. Nah, itulah kurang lebih pengertian etnomatematika. Sekarang kita akan membahas contoh etnomatematika pada budaya Lampung. Yang pertama ada rumah adat Lampung, yaitu Nuo Sesat biasa disebutnya. Dari atapnya terdapat bentuk dari matematika, yaitu trapesium. Kemudian di tengah-tengah atapnya ada bentuk segitiga, dan pada bentuk ruangannya berbentuk balok. Kemudian pada tangga rumah adat Nuo Sesat umumnya berbentuk lurus atau sedikit melengkung dengan anak tangga yang dirancang agar pengguna dapat naik atau turun dengan nyaman. Sudut kemiringan tangga dapat dihitung dengan menggunakan prinsip geometri. Biasanya, sudut kemiringan antara tangga dan permukaan lantai yang berbentuk horizontal bersekitar antara 30 hingga 40 derajat. Sudut ini dihitung untuk memastikan tangga cukup aman dan nyaman digunakan. Kemudian tinggi dan panjang anak tangga dihitung berdasarkan rasio yang sudah disesuaikan dengan ergonomi manusia, sehingga tidak terlalu curam atau terlalu landai. Rasio yang digunakan adalah sekitar 7:25, yaitu 7 cm tinggi dan 25 cm lebar untuk setiap anak tangga. Nah, rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan prinsip perbandingan dan proporsi. Kemudian sebagian besar desain rumah adat Nuo Sesat menekankan simetri dalam penataan tangga. Tangga biasanya terletak di bagian depan atau di sisi tertentu dengan jumlah anak tangga yang simetri di kedua sisi. Nah, hal ini menciptakan keseimbangan visual yang juga melibatkan konsep simetri dalam matematika, baik dalam hal distribusi ruang maupun bentuk. Wah, ternyata setelah kita ulik banyak banget ya di rumah adat Lampung Nuo Sesat ini yang mengandung matematika, sehingga kita bisa menyebutnya dalam etnomatematika. Nah, sekarang contoh yang kedua kita ambil dari permainan tradisional Lampung ya, yaitu cakbur. Nah, kita simak videonya ya sambil kita cari tahu apa unsur matematika yang ada pada permainan ini. Nah, kalau kita lihat Hom Pimpa ini aja mengandung unsur matematika dalam beberapa aspek. Yang pertama, pola dan probabilitas. Dalam Hom Pimpa, setiap permainan memperlihatkan satu sisi tangan mereka dengan telapak tangan terbuka atau punggung tangan ya. Kemudian probabilitas dasar dapat dihitung, yaitu peluang munculnya tangan, telapak tangan atau punggung tangan adalah 1/2 jika diasumsikan masing-masing memiliki peluang sama. Kemudian biasanya Hom Pimpa juga menggunakan bilangan genap dan ganjil. Hom Pimpa sering menggunakan jumlah total tangan yang diperlihatkan, misalnya jumlah telapak tangan. Keputusan menang atau kalah biasanya didasarkan pada apakah jumlah itu genap atau ganjil. Konsep ini melibatkan pemahaman dasar bilangan genap dan ganjil serta pemahaman operasi penjumlahan. Kemudian yang ketiga, Hom Pimpa juga melibatkan logika dan strategi. Walaupun Hom Pimpa sering dianggap acak, pemain bisa mencoba mendebak pola pilihan lawan berdasarkan pemain sebelumnya. Ini melibatkan pemikiran logis untuk menentukan langkah berikutnya. Urutan dan siklus. Dalam lagu atau mantra Hom Pimpa,
Kayak gini, hom bimpa alayum gambreng biasanya dilakukan berulang hingga pemain tertentu dipilih. Hal ini melibatkan konsep urutan dan pengulangan atau iterasi. Permainan seperti ini sederhana tetapi secara alami melibatkan elemen matematika dasar yang bisa menjadi alat pembelajaran sambil bermain. Yuk kita lanjut videonya. Nah, pemain yang menjadi pencari biasanya menghitung mundur atau maju dengan suara keras kayak di video tadi tuh. 1, 2, 3, 4, 5 katanya kan. Nah, ini melibatkan bilangan berurutan atau keseragaman waktu antar hitungan. Misalnya menghitung setiap angka dengan durasi yang sama. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, pencari menggunakan logika untuk menebak pola tempat persembunyian pemain lain. Misalnya mereka mungkin memperhatikan tempat yang sering digunakan sebelumnya, atau pemain yang bersembunyi juga menggunakan logika untuk memilih tempat yang sulit ditebak, melibatkan pemikiran strategis. Kemudian pemain yang bersembunyi dan pencari secara tidak langsung menggunakan konsep geometri sederhana, seperti memahami posisi relatif di belakang pohon atau di samping tembok, menentukan arah dan jarak untuk kembali ke titik base tanpa tertangkap. Wah, ternyata banyak sekali ya unsur matematika walaupun hanya dalam satu permainan. Kemudian contoh yang terakhir yaitu tari tradisional dari Lampung, yaitu tari Singgih Pengunten. Nah, tari Singgih Pengunten sebagai salah satu warisan budaya Lampung ternyata menyimpan kekayaan matematis yang menarik untuk diungkap. Etnomatematika adalah studi tentang bagaimana manusia dalam berbagai budaya mengembangkan, menggunakan, dan memahami konsep-konsep matematika dalam konteks budaya mereka kan. Nah, dalam konteks tari Singgih Pengunten, unsur-unsur etnomatematika dapat ditemukan dalam berbagai aspek, antara lain pola lantai. Pola lantai ini mengandung unsur geometri. Gerakan para penari membentuk pola-pola geometris tertentu seperti garis lurus, lingkaran, atau spiral. Kemudian unsur matematika berikutnya yang ada pada tari Singgih Pengunten yaitu pada formasi penari. Jumlah penari biasanya ganjil seperti 5, 7, atau 9. Angka ganjil ini memiliki makna khusus dalam budaya Lampung. Kemudian ada gerakan rotasi tubuh dan anggota tubuh penari melibatkan konsep sudut dan kecepatan sudut. Kemudian pada iringan musik, pola ritme dalam musik pengiring tari mengandung konsep-konsep matematika seperti pola berulang dan fraksi. Tempo musik yang cepat atau lambat mempengaruhi kecepatan gerak penari. Hanya 3 contoh itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Konteks budaya membantu siswa memahami bahwa matematika tidak hanya ada dalam buku teks, tetapi juga tertanam dalam budaya mereka sendiri. Hal tersebut seharusnya dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar matematika melalui konteks yang relevan dan menarik. Baik teman-teman, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.